Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Ibnu Salman Center dalam kajian spesial Ramadan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan populer sekitar kajian Ramadan. Di tengah-tengah kami sudah bersama dengan Ustadz kita tercinta, yakni Dr. Haji Abdul Matin bin Salman, LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mas Tri. Alhamdulillah sehat. Ini sudah penghujung Ramadan ya Ustadz. Ramadan tambah cerah ya. Tambah cerah, tambah senang ini. Tambah harusnya, senang ya. Senang atau sedih nih Ustadz? Kenapa sedihnya? Pulang masih menjomblo Ustadz. Masih menjomblo. jadi tidak pulang tidak tenang, ya. Pulang juga tidak tenang. Ya, jadi tidak pulang sayang, ya. Terus kalau pulang disayangkan. Ustadz, ini kan sudah menjelang mau Lebaran Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan, apa saja sih anjuran-anjuran ketika kita hendak melakukan salat Idul Fitri Ustadz? Nah, mungkin bisa dijelaskan biar pemirsa mendapat pencerahan Ustadz. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa tadi pertanyaannya Mas? Anjuran Ustadz. Oke, anjuran-anjuran dalam menjalankan Idul Fitri. Atau dalam menyambut Idul Fitri. Ustadz. Yang paling penting adalah takbir. Takbir pada malam hari raya sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi malamnya kita takbir. Memperbanyak takbir itu paling penting, memperbanyak tahmid, tahlil dan seterusnya kayak biasa kita di masyarakat kita itu jauh lebih bagus daripada di Arab. Di Arab itu nggak ada semalam suntuk loh. Nah, di kita itu semalam suntuk ya. Lalu kemudian yang kedua mandi sebelum kita melakukan sebelum kita pergi ke mandi bersih-bersih sebelum kita sholat, lalu kemudian kita berbuka dulu. Makan untuk menunjukkan bahwa itu sudah hari raya Idul Fitri. Jadi makan tuh bukan setelah Idul Fitri sebenarnya, tapi sebelum. Makan apa aja, yang penting bahwa kita menunjukkan bahwa hari itu sudah hari raya. Lalu kemudian yang berikutnya melakukan pertemuan dalam sholat dengan banyak orang. Gitu. Nah, tapi ini karena pandemi kita ikut anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah, seandainya toh ada sholat Idul Fitri, tetap harus menjaga jarak ya. Untuk salaman jangan dulu. Tetapi jika tidak ada pandemi, maka disunahkan untuk melakukan pertemuan, perkumpulan untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Itu sunnah. Tetapi karena pandemi, sekali lagi ya, karena pandemi maka ini menjadi peringatan buat kita bahwa ini tidak boleh ya. Tidak bolehnya bukan karena Idul Fitrinya, tetapi karena adanya pandemi tadi, itu namanya halah tori'ah. Jadi kondisi emergensi, maka kita sudah sholat Idul Fitri aja bisa sholat Idul Fitri sudah alhamdulillah. Ya, jangan ditambah dengan salaman tadi ya. Kalau tempatnya Ustadz, kalau tempat kan kadang ada yang di lapangan, di masjid, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, kalau di masjid juga jangan sampai, karena di masjid sifatnya tertutup. Saya nggak tahu, saya bukan dokter ya. Tetapi intinya mau di lapangan mau di masjid, kita sudah bisa menjalankan, diperbolehkan dan diizinkan untuk menjalankan sholat Idul Fitri, itu sudah alhamdulillah. Ya, itu tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Itu Mas Tri. Nah, terus ini Ustadz, jadi dari banyak masyarakat itu dia pengen mudik itu karena itu dalam rangka itu halal bihalal. Apa itu namanya? Kalau di tempat saya itu balalan Ustaz. Kadang di tempat lain mungkin apa namanya lah itu. Nah, itu bagaimana Ustaz ini? Jadi karena ini musim pandemi, tapi kita bicara dulu tidak musim pandemi ya. Jadi balalan atau halal bihalal dari satu rumah ke rumah yang lain
atau bahkan bertukar makanan antar tetangga, antar saudara, itu sangat-sangat disunahkan. Sangat disunahkan. Dalam rangka menjaga dan merawat tali silaturahim. Itu sangat disunahkan. Ya. Tetapi karena ini musim pandemi, maka ditahan dulu. Ditahan dulu. Ya, balalan, halal cukup di rumah saja. Di rumah saja. Saya di keluarga saya besok akan buat Zoom. Zoom ya. Jadi buat Zoom meskipun satu keluarga kita buat Zoom. Nanti di situ masih bisa bercanda. Masih bisa bercanda, masih bisa bersalam-salaman. Kalau mau ada ikrar masih bisa ikrar ya. Ya yang penting hati kita tidak terpecahkan, hati kita tidak bercerai-berai ya. Jadi besok itu halal bihalalnya, halal bihalal dengan Zoom. Bolehkah? Ya, gitu kan. Jadi boleh, saya sudah membuat link Zoom untuk keluarga besar saya. Iya, itu untuk keluarga besar saya buat Zoom untuk halal bihalal. Itu boleh saja. Tetapi sekarang dijaga dulu. Kalau tidak ada pandemi bagaimana? Kalau tidak ada pandemi ya sangat dianjurkan. Rasulullah itu menganjurkan kita untuk di bulan di awal bulan Syawal, utamanya pada saat Idul Fitri satu hari itu, bahkan boleh melantunkan nasyid, boleh ya sekedar bernyanyi ya untuk melampiaskan dan mengekspresikan kegembiraan. Lalu kemudian boleh menggunakan tubul atau menggunakan gendang, alat musik. Ya, biasa kan di kita gitu ya. Rasulullah membolehkan itu. Dan yang paling penting adalah selain ekspresi kegembiraan, ekspresi kesenangan, jangan lupa tadi tali silaturahim. Nah, tetapi karena ini pandemi, cukup di rumah. Kalau mau main gendang, mau main bukan gendang ya, tapi rebana, mau nasyid, mau apa, ya lewat Zoom itu aja, gitu ya. Kedambrengan bersama. Betul, lewat Zoom. Makan ya kalau mau ditransfer ya pakai COD. Pakai COD ya gitu ya. Nah, enggak apa-apa, tetapi untuk kondisi normal ketika tidak ada pandemi nggak ada masalah, tapi karena ada pandemi ini menjadi berbahayanya bukan karena ketika kita ketika kita halal bihalal bukan, tetapi ketika kita berkerumun dan bersalaman dengan banyak orang, bersentuhan dengan banyak orang, ada yang disiplin protokol kesehatan, ada yang tidak, lah ini yang berbahaya. Ya. Artinya walaupun kondisi masih pandemi seperti ini masih dapat kita syukuri ya Ustaz. Iya, harus kita syukuri. Bisa masih lewat Zoom. Yang penting nilai silaturahim, nilai ekspresi kegembiraan itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan ya. Ya, nilai ekspresi kegembiraan seorang muslim apa? Jangan lupa di dalam kegembiraan itu ada kesedihan, harus diingat. Lalu kemudian ketika kita bersenang-senang, jangan lupa saudara kita yang tidak bersenang-senang, harus juga diperhatikan. Lalu kemudian ketika kita mengekspresikan silaturahim ya, itu harus nilai-nilai persaudaraan betul-betul keluar dari dalam hati. Apakah Zoom atau tidak Zoom itu sebenarnya itu hanya tekniknya saja, luarnya saja, tetapi dalamnya harus tetap sama. Dijaga nilainya, dijaga substansinya, dijaga hakikatnya. Nah, insya Allah tidak mengurangi itu ya, tidak mengurangi nilai Idul Fitri. Ya. Baiklah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari pemirsa tercerahkan. Para pemirsa, kami dari tim Isakher mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila kami di dalam menyajikan konten-konten ada kesalahan, ada kelupaan, ada salah baca yang hadis atau yang ayat Quran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan para pemirsa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran di dalam setiap aktivitas dunia dan akhirat kita. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah
Isaker Ibnu Salman Center akan merealisasikan donasi dari Bapak Ibu semua, dari para pemirsa untuk membangun omah tahfidz atau rumah tahfidz bagi kaum muslimin yang kurang mampu, dan kita akan mulai pada setelah habis hari raya. Sekali lagi terima kasih Mas Ais, ini host kita ya, minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Demikian kajian pada hari ini, mungkin bisa dilanjutkan di kajian-kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.